Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanikal azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mari kita membiasakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar menjadi refleks dalam keseharian kita, dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam lindungan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, ibu, saudara semuanya, jamaah Masjid Al-Ikhlas Karanganyar yang saya muliakan, baru-baru ini tahun 2021 ini pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan atau menanfitkan bahwa waktu sholat subuh itu yang biasanya umpama pukul 4 lebih 25 menit umpamanya ya, ini sudah ditambah 8 menit menjadi pukul 4.33 menit. Mengapa demikian? Ini adalah bukan masalah, bukan. Tetapi menurut saya inilah kemajuan. Jadi Muhammadiyah ini mempunyai majelis tajdid, tarjih dan tajdid. Artinya yang mana yang lebih rajih, yang lebih baik, yang lebih memenuhi tuntutan zaman, tuntutan waktu, dan memperbaharui. Sehingga dengan demikian maka setelah melalui kajian yang sangat panjang sejak tahun 2009, jadi kajiannya sudah mulai tahun 2009 sampai 2021, berapa tahun itu? 12 tahun. Ini barulah kemudian ditanfitkan bahwa waktu subuh itu mundur 8 menit. Mengapa demikian? Ya sekali lagi ini bukan masalah, tetapi ini adalah ijtihadiyah. Ini ijtihadiyah. Ketika sebuah organisasi mengalami seperti ini, maka harus ada sosialisasi sehingga tidak ada seorang pun anggota persyarikatan yang kemudian terkejut atau tidak tahu sama sekali. Kalau masalah-masalah itu melilit pribadi-pribadi kita masing-masing, insya Allah kita semuanya sudah mempunyai semacam kiat-kiat untuk mengubah medan pertempuran masalah itu, kita bawa ke langit dengan mi'raj kan gitu ya. Ibaratnya seperti burung elang. Burung elang itu kalau dililit ular, dililit masalah, dia tidak ngeladeni ulo gelut. Kita tempelkan di sajadah, tapi kemudian Allah yang ada di arsy sana mendengar apa yang kita adukan. Sehingga dengan mi'raj itu masalah-masalah pribadi kita masing-masing, apa masalah utang, apa masalah jodohan, apa masalah anak, apa masalah, semuanya bisa selesai. Bahkan terkadang masalah itu selesai, tetapi kita tidak tahu kapan ya masalah itu selesai. Nah ini hebatnya orang muslim itu, dengan sholat, dengan tahajud, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jidat kita nempel di sajadah, tetapi Allah yang di arsy
sana itu mendengar apa yang kita ungkapkan. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, pimpinan pusat Muhammadiyah menanfidkan keputusan musyawarah nasional yang ke-31 Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi ya. Jadi ini terjadi pada tanggal 28 November sampai dengan 20 Desember. Lama ya. Lama, terus menerus. Inilah Muhammadiyah. Kalau ada sesuatu dibicarakan sampai selesai. Kemudian hasilnya adalah satu, mengubah, bukan merubah. Keliru nggih, nek rubah nggih. Rubah nggih kan binatang sing kaya luwak niku rubah. Asal katanya ubah, jadi mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Minus 20 derajat ini yang selama ini ada di kriteria awal waktu subuh menurut buku himpunan putusan tarjih yang ketiga. Panjenengan kang kagungan niki HPT yang ketiga ada di situ. Waktu subuh tinggi matahari min 20 derajat. Kemudian yang kedua, menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru adalah minus 18 derajat. Nah, ini intinya di sini. Awalnya 20 derajat, kemudian yang kedua menjadi 18 derajat. Mudahnya seperti ini, Bu. Nah, ini panjenengan pasti nanti akan paham betul ini. Jadi ini adalah yang di bawah, ini adalah bumi kita pada malam hari gelap, kan yang di atas bumi kita pada siang hari. Ngaten nggih? Karena bumi kita ini bulat, ya. Kemudian pada saat pagi hari kita melihat matahari terbit di sebelah timur sana. Ini gerak matahari harian, gerak harian matahari. Pertama syuruk. Syuruk itu artinya terbit, ada di timur pasti. Mengapa kok ini di bawah ufuk? Ini namanya ufuk, ufuk timur, ufuk timur. Di sana ufuk barat. Mengapa kok di bawah ufuk? Karena ketika matahari ada di 1 derajat di bawah ufuk, itu sudah bisa dilihat. Lah kok bisa? Karena ada yang disebut dengan refraksi. Refraksi bahasa Indonesianya itu bias, bias angkasa. Panjenengan sobi ngadem gelas dipunisi toyo petak dileboni pulpen. Namanya pulpen itu kados terangkat ya, patah gitu. Karena memang perantaraan yang di atas udara, perantaraan yang di bawah itu air. Jadi kelihatannya naik. Nah, itu yang disebut dengan bias air. Tapi ini adalah bias angkasa. Sehingga ketika matahari itu masih di bawah ufuk, itu sudah terlihat gitu. Mengapa ada bias angkasa? Karena subhanallah, Allah itu melapisi bumi kita ini dengan lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai lapisan 7 begitu ya. Sehingga ketika ada sinar masuk, di lapisan pertama sudah diangkat. Masuk lapisan kedua diangkat, masuk lapisan ketiga diangkat, sampai dengan terakhir diangkat. Sehingga meskipun masih di bawah ufuk, dia kelihatan. Itulah yang disebut dengan syuruk atau terbit. Setelah terbit, matahari dalam gerakan harian matahari terus naik ke atas. Terus naik ke atas. Pada saatnya nanti sampai di sekitar 4 derajat. Nah, muncul nanti matahari sini. Nah, jadi sudut ini sampai dengan ufuk ini sekitar 4 derajat.
sekitar 4 derajat. Inilah waktu duha. 4 derajat itu kalau dari waktu syuruk berapa menit? 1 derajatnya 4 menit. Jadi kalau 4 derajat 4 kali 4 16 menit. Panjenengan mirsani, oh lah kae srengenge wis metu. Tunggu 16 menit. Nah, nanti baru sholat duha. Misalnya terbit pukul 6 pagi. Sholat duha mulai pukul 6.16 menit. Sholat duha yongko jam 10 yang mboten ngaten. Jam 6 lebih 16 menit. Kalau terbitnya jam 6 sudah boleh sholat duha. Sholat duha jam 6 lebih setengah 7 panjenengan badhe tindak ngasta seneng kantor, seneng sawah, seneng ndi sholat duha dhisik. Semuanya nanti akan berjalan dengan teratur dengan baik, hasilnya pasti bagus. Panjenengan cobi bedakaken. Angger bar subuh maca Quran. Terus begitu syuruk 16 menit kemudian sholat duha. Itu hari panjenengan hari itu pasti akan teratur, pasti akan banyak rezekinya, pasti akan menyenangkan. Kula niku pun bolak-balik nyobi. Wah, acara saya hari ini banyak ini. 1 2 3 tak kula catati nganti 10. Bar subuh maos Quran, bar maos Quran, terus syuruk, terus sholat duha, terus sarapan mulai wis kerja. Alhamdulillah semuanya 1 2 3 4 5 6 7 10 semuanya acara selesai. Subhanallah. Ini kalau kita biasakan luar biasa. Allah yang mengatur, semuanya Allah yang mengatur. Waduh, telat iki Pak Mrono telat. Wis Pak ora, telat Pak ora. Begitu datang ke sana, durung telat. Itu biasa terjadi seperti itu. Jadi biasakan kita sholat duha. Setelah duha, kemudian matahari terus naik sampai di kulminasi atas atau sampai di titik rembang. Ora titik Karanganyar, titik Karanganyar nonton. Nah, titik Karanganyar anane duren, Bang. Kono duren. Duren sing ora iso bosok. Namanya titik rembang. Titik rembang. Jadi matahari itu pol tepat di kulminasi. Ya. Pada tanggal 21 Maret, sampun dereng ya 21 Maret. Sampun nggih kelewat nggih. Tanggal 21 Maret ketika panjenengan tindak datang Pontianak, di sana ada Tugu Katulistiwa. 21 Maret panjenengan di sana jam 12 itu persis matahari di atas kepala, enggak ada bayangannya. Itu kalau di Pontianak, tapi kalau di Karanganyar ya tidak, pasti ada bayangannya, ada kanan kirinya. Tapi kalau di Tugu Katulistiwa di Pontianak, karena itu dilewati garis Katulistiwa, itu betul-betul tanpa bayangan sama sekali. 21 Maret. Ini sekarang tanggal berapa, Pak? 5 April. Oh, sekarang 4 April. Tanggal 4 April berarti matahari sudah ke utara. Matahari sekarang sudah di utara. 21 Maret matahari di Katulistiwa. Maret 21, 22 terus ke utara. April terus ke utara. Mei terus ke utara. Juni 22 Juni niku srengenge pol wonten pundi? Wonten lor. Srengenge pol di utara itu tanggal 22 Juni. Ini malam yang terpanjang untuk kita. Terus nyuwun sewu panjenengan ingkang badhe masna. Masna ya nikah meneh kok kuwi. Iki nikahe pas utawi panjenengan para ibu ingkang kagungan putra putri ingkang badhe nikah, nikah tanggal 22 Juni. 22 Juni. Bisa nih. Soalnya malamnya terpanjang. Siangnya pendek. 22 Juni. Ya. Jadi kalau pengantin kan ora usah muni ya lailutul, wahai malam panjanglah engkau, mboten usah. Wis dhewe-dhewe ngaten nggih. Itu 22 Juni.
paling hebat, paling bagus untuk pengantenan tanggal 22 Juni. Catat tuh panjenengan yang badhe mantu nggih. Engko tanggal 22 Juni bae ben pengantene seneng ngaten nggih. Soale ora isuk-isuk dawa ngaten nggih. 22 Juni, lalu Juli, Agustus, September. 23 September nanggon tengah malih. Ada di tengah lagi. 23 September di tengah lagi. Lalu Oktober, November, Desember. 22 Desember ini matahari pol di selatan. Titik balik selatan 22 Desember. Ingkang wau nika titik balik utara. 22 Desember. Malamnya sangat singkat, awane dawa. Ibu-ibu kan senenge hawane sing dawa ben iso nggo umbah-umbah ngedusi bocah wis macam-macam nggih. Biasane ngaten kan? Karena itu maka tanggal 22 Desember disebut sebagai hari ibu. Ngaten Bu nggih. 22 Juni kita usulkan sebagai hari bapak. Senang bapak ini malam terlalu panjang. Ya, kembali lagi ke sini. Ini kulminasi. Ketika matahari di titik kulminasi nggak boleh sholat. Karena itu namanya waktu tahrim. Waktu tahrim. Kemudian begitu bergeser sedikit, 2 menit lah kira-kira, namanya dulu ke syams, condong ke barat sedikit, matahari condong ke barat sedikit, baru boleh sholat duhur. Tapi ini tesi jejek nanggone kulminasi, tidak boleh. Itu namanya waktu tahrim. Nah, nanti kalau matahari sudah condong ke barat sedikit saja, baru sholat duhur. Setelah sholat duhur kemudian sholat isya. Sholat asar. Sholat asar. Sholat asar itu dihitung sendiri ininya, tinggi mataharinya. Karena memang di dalam hadis disebutkan kana dhillur rajuli katulihi. Pada saat sholat asar menawi panjenengan ngadeg, panjenengan dhuwure 170 cm, niku bayang-bayangane 170 cm. Nanti ditambah ketika waktu duhur tambah 2 menit, itu baru masuk waktu asar. Jadi karena dhillur rajuli katulihi, panjang bayang-bayang seseorang sama dengan panjang orangnya itu. Panjenengan kagungan tongkat sak meter, bayang-bayangannya sak meter, itu sudah mulai masuk waktu asar. Kemudian ditambah sedikit, itu asar. Kemudian pada asar, sholat maghrib. Ini bedanya. Kalau tadi syuruk ini min 1 derajat srengenge tenggene wetan mriko, tapi nek niki min 1 derajat di sebelah barat. Namanya ghurub. Bahasa Jawane surupe srengenge. Ghurubus syamsi. Maghrib itu makanun lil ghurub. Masyrik makanun lisyarqi atau untuk terbitnya. Maghrib juga min 1 derajat, tetapi di ufuk sebelah barat. Kalau tadi syuruk 1 derajat, di ufuk sebelah timur niku syuruk. Maghrib 1 derajat. Isya srengenge niku mboten ilang mboten, tapi medun. Berapa derajat? 18 derajat. Karena di bawah namanya min. Ini min 1 derajat. Kedua itu plus. Kemudian ini plus. Maghrib min, karena di bawah ufuk, lingkaran malam gitu ya. Isya ini dari ufuk sampai ke isya ini min 18 derajat. Terus kemudian matahari itu bukan hilang, tetapi terus masuk ke dalam sampai di kulminasi bawah. Nek srengenge teng dhuwur kulminasi atas titik rembang, kalau di bawah namanya kulminasi bawah atau disebut dengan nisful lail. Kalau di sini namanya nisfun nahar. Niku Ustadz wonten Wiradesa arane nisfun nahar.
Makanya panjenengan kagungan putra laire kok jam 12 bengi diarani nisful lail. Nisful lail. Ya ora apa-apa wong wira desa ustaz ya nisful nahar, ini nisful lail. Nisful lail, tengah malam. Terus kemudian matahari menuju ke timur sana. Menuju ke timur, begitu sampai di min 20, ini min 20 derajat, keputusan dulu min 20 derajat sebelum diubah. Min 20 derajat ini masuk waktu subuh. Nah, sekarang yang min 20 di sini diubah menjadi min 18. Nah, itu masalahnya. Itu pokoknya, itu intinya. Maune matahari di sana min 20 ditambah munggah sithik. Munggah sithik menjadi min 18. Jadi KCE 2 derajat. Di sana kok 2 derajat jadi 8 menit. Nah niki. Di sana 2 derajat jadi 8 menit niki. Busur lingkaran penuh niku ning ndi mesti 300 derajat mesti nggih. Mesti jenengan teng Surabaya nek lingkaran penuh itu berapa derajat? 360 pasti kan ngaten nggih. Persendian manusia itu 360 juga, luar biasa nggih. Persendian manusia semuanya kalau dihitung 360. Lingkaran penuh itu 360 derajat. Itu ditempuh oleh matahari dalam 24 jam. Suruk, terus munggah, terus suruk atau huruf, terus tengah malam, terus tekan syuruk malih niku 24 jam, lingkaran penuh 24 jam. 360 derajat sama dengan 24 jam. Lah nek 1 jam piro? 1 jam nggih padha karo 60 menit. Ngaten nggih? Gampang wis 1 jam ya 60 menit lah piro. 1 jam niku 60 menit. Nek 1 jam berarti 360 niki dibagi 24 pinten? 15. Ngaten ya. Oh, berarti 1 jam niku 15 derajat. Jadi ini konversi atau dipindahkan antara busur ke waktu. Nek 1 derajat, ternyata 1 derajat ini, oh 1 derajat itu 4 menit. Bisanya 4 menit, ya swidak niki dibagi 15. 1 derajat busur sama dengan 60 menit busur. 60 dibagi 15 sama dengan 4 menit. Nah, disinilah. Jadi ketika tadinya 20 derajat kok menjadi 18 derajat, berarti naik 2 derajat. 2 derajat ping 4 jadi 8 menit. Nah, itu paham nggih panjenengan nggih? Wis luar biasa niki. Belajar 1 semester dadi 2 jam tok ngaten 1 jam tok. Oh, jadi 1 derajat ki 4 menit. Maune subuh niku 20 derajat. Jadi munggah sithik 18 derajat, munggahe 2 derajat. Lah nek 2 derajat ping 4 berarti 8 menit. Mulane saniki subuh niku ditambah 8 menit. Jadi ketika menghitung tinggi matahari waktu subuh min 18. Sekarang nek rin tinggi matahari waktu subuh min 20 niku rin. Nek saniki min 18 derajat. Ngaten nggih? Insyaallah paham Pak nggih? Oh, mengapa itu? Tapi Muhammadiyah tidak serta-merta ganti bae aja 20 18 mboten ngaten niku. Ini masalahnya sudah mulai tahun 2009. Awalnya Muhammadiyah juga menggunakan ini. Ini adalah terjemahan dari hadis Nabi yang mengatakan waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril asru. Waktu zuhur itu apabila matahari sudah mulai condong ke barat
sampai dengan nanti sebelum masuk waktu asar. Kemudian waktul asri malam yahduri syafaq. Waktu asar itu sebelum ada mega merah gitu. Jadi ketika nanti zuhur lalu kemudian asar, karena diluro juli katulihi dhuwure wong ki padha karo dhuwure ayang-ayange wong niku asar. Kemudian masuk mega merah, ada lembayung. Ane lembayung berarti maghrib. Benar waktu isya, lembayung hilang, masuk waktu isya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nah, ini kemudian dibahasakan menurut ilmu falak. Waktu maghrib min 1 derajat, matahari di ufuk sebelah barat. Isya min 18 di barat. Waktu subuh min 20, yang kemudian sekarang diganti menjadi min 18. Syuruk min 1. Ini kalau kita menghisap waktu-waktu sholat pakainya seperti ini. Nah, ini hadisnya ini. Hadis ini adalah tabyin lil Quran. Tabyin, penjelas dari Al-Quran. Kalau Al-Quran kan ayatnya banyak gitu. Jadi ayat-ayatnya itu terbagi dalam berbagai macam ayat yang banyak sekali, lalu ditabyin dengan hadis ini. Nanti ada ayatnya. Di antaranya bahwa sesungguhnya waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ini ada An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asr wa waqtul asri ma lam tasfaris syamsu wa waktu sholatil maghribi mahlam yaghibi syafaqu wa waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat wa waktu sholatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syams. Rawahu Muslim. Jadi terjemahannya itu menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, waktu zuhur apabila tergelincir matahari. Jadi di pusat, di kulminasi, terus tergelincir sedikit, condong sedikit waktu itu. Sampai bayangan seorang sama dengan tingginya. Nah, waktu tadi sudah, yaitu selama belum datang waktu asar. Dan waktu asar selama matahari belum menguning. Belum menguning. Menguning itu disebut dengan syafaqul ahmar, lembayung. Lembayung ya, kuning-kuning wonten di atas langit sebelah barat, lembayung kuning, mega merah. Dan waktu maghrib sampai dengan mega merah ini belum terbenam. Begitu mega merah terbenam, hilang, ireng kabeh, masuk waktu isya. Dan sholat isya sampai dengan tengah malam yang pertengahan. Jadi tengah malam sampai dengan subuh sampai dengan fajar dibagi dua. Ya intinya sebelum fajar itu masih boleh sholat isya. Dan waktu subuh mulai fajar menyingsing sampai matahari belum terbit, itu subuh. Ini ketentuan waktu sholat ya, waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah ini surat An-Nisa 103 ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tentukan waktunya dari waktu subuh sampai dengan isya. Ini ada lagi. Asbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Sebelum matahari terbit. Di situ ada sholat subuh. Wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam. Ada sholat zuhur, ada sholat asar. Wa min ana ilail, tengah malam ada sholat isya. Fasabbih wa atrafan nahar, tepi siang. Tepi siang adalah maghrib. La'allaka tardo, seneng hati kita sedaya menawi nglampahi sholat gangsal wektan. Mesti seneng, ridho, merasa senang. Ini Toha 130. Ada Al-Isra 78. Nah, demi sholat liduluki syams, dirikan sholat ketika matahari mulai condong ila wasaki laili, sampai malam. Jadi ada asar, ada maghrib, ada isya.
Wa Qur'anal fajr, dan dirikanlah juga sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ini alhamdulillah subhanallah panjenengan yang biasa sholat subuh berjamaah, apalagi di sop yang paling depan, subhanallah, ini dicatat betul oleh para malaikat, dan seakan panjenengan sholat malam sepenuhnya kalau panjenengan sholat subuh berjamaah. Jadi seakan-akan panjenengan sholat tahajud sepanjang malam ketika panjenengan sholat subuh berjamaah mengikuti imam. Ini waktu fajar. Kapan waktu fajar? Ini menurut kajian dari Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah tahun 2020. Dalam astronomi dikenal ada 3 fajar. Kalau dalam ilmu falak ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib niku fajar sing gorohan, ora temenanan. Jadi kursitik sedelo. Kalau Nabi menyatakan seperti ekor serigala. Jadi ada di timur sana, sinarnya putih semburat hanya satu tempat ke atas. Jadi di sini matahari nanti akan terbit, di situ ada semburat putih naik ke atas seperti ekor serigala. Itu namanya fajar kadzib. Tapi yang namanya fajar shadiq terang semua dari selatan ke utara, semuanya terang. Bahkan ada semburat kuning-kuningnya. Itu namanya fajar shadiq. Tapi dalam astronomi ada fajar astronomi, yaitu posisi matahari min 18 derajat. Min 18 derajat. Fajar ini fajar astronomi. Artinya apa? Fajar yang ditetapkan berdasarkan penglihatan benda-benda langit dari ruang angkasa. Jadi melihat bumi, matahari, oh berarti fajar itu mulai min 18. Itu kalau dilihat dari ruang angkasa, fajar astronomi. 18 derajat itu berapa menit? Dikalikan 4 saja menjadi 72 menit. Oh berarti waktu subuh ini waktunya hanya 72 menit atau 1 jam 12 menit. Begitu terbit fajar, 1 jam 12 menit terbit matahari. Fajar nautik. Fajar nautik itu fajar di laut, ya. Ada almanak nautika, ya. Artinya almanak yang dipergunakan untuk pelayaran, navigasi. Itu fajarnya berapa? Min 12 kalau di laut. Ada fajar sivil. Fajar sivil itu fajar yang kita semuanya melihat dari darat dengan mata kepala telanjang. Itu 6 derajat baru betul-betul terlihat. Yang kita pergunakan adalah fajar astronomi min 18. Sekarang awal waktu subuh. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fajru fajroni. Waktu fajar niku kalih. Fa amal fajrul ladzi yakunu kadzana bisirhan fala yuhillu shalah wala yuhramu ta'am. Adapun fajar yang seperti ekor serigala, danabus sirhan. Sirhan itu serigala putih, hanya di satu tempat. Itu namanya fajar kadzib, fajar bohong-bohongan. Itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan fala yahillu shalah. Masih diperbolehkan makan, tetapi tidak diperbolehkan sholat subuh karena masih fajar kadzib. Jadi dihalalkan sholat, mungkin witir ya. Panjenengan kalau sholat tahajud, kok wis tarhim ketoke kae nang masjid, kok meh subuh, panjenengan cepat-cepat ditutup dengan witir 1 rakaat saja. Jangan sampai belum witir wis subuh ngaten nggih, nanti jenengan ketinggalan witir. Begitu, wah ketoke kok hampir subuh, witirnya 1 rakaat saja. Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, kemudian surat, lalu ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, lalu duduk iftiras, kemudian sujud lagi, lalu duduk untuk membaca tahiyat, salam, 1 rakaat saja. Witir itu boleh 1 rakaat, witir boleh 3 rakaat, witir boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, yang terakhir 13. Panjenengan mau silakan memilih sendiri.
Tapi kalau sholat tahajud qiyamul lail 2 pinten 8 rakaat. Kalau witirnya bisa sampai 13. Witirnya boleh 1. Ngaten nggih. Atau sholat tahajudnya 2 kalau memang waktunya hampir subuh 4 rakaat saja juga boleh, tidak apa-apa. Jadi al-fajru fajroni. Fajar itu ada 2. Fajar yang pertama fajar seperti ekor serigala, sinarnya semburat putih di ufuk sebelah timur sana. Itu masih boleh makan, tetapi belum boleh sholat subuh karena belum subuh. Wa ammal ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuqi fa innahu yuhillu shalah wa yuhrimu ta'am. Apabila fajar yang kedua sinarnya itu semburatnya itu rata. Wonten wetan mriku saka kidul tekan lor semburatnya rata, warnanya wis kuning. Kemudian yatabayyan khaitul abyad minal khaitil aswad, seperti ada garis benang antara benang putih dan benang hitam. Garis itu, benang itu yang dimaksud adalah ufuk. Ufuk yang memisahkan antara langit dan darat, itu ada ufuk. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, itu benang putih. Itu yang disebut dengan mustatilan, melebar, panjang. Kalau sudah itu, sudah tidak boleh makan karena sudah masuk fajar. Dipersilahkan sholat subuh. Jadi waktu sahur itu batasannya adalah waktu subuh. Lah ning masjid sing imsak, lah niku napa? Itu peringatan. Itu adalah ikhtiyat, ngati-ati. Ben begitu imsak ana megono, ana selilit pergedel, ana macam-macam niku pun bersih sedaya nggih. Jadi subuh minus 10 menit itu imsak. Tetapi sebenarnya panjenengan masih boleh makan sampai dengan waktu subuh, karena Al-Quran menyatakan yang namanya imsak itu ya subuh. Hadis ini juga menyatakan begitu, rawahul Hakim wal Baihaqi, yang namanya imsak tidak boleh makan sama sekali subuh. Terus panjenengan nek wungu kau wis imsak enggak apa, makan terus makan. Begitu Allahu Akbar di piring masih ada nasi, jangan berhenti, teruskan sampai yang di piring niku telas. Ojo begitu Allahu Akbar kangkunge wis mlebu separuh ning kono separuh dicabut meneh. Sampun diteruskan mboten napa-napa. Fakti hajatak. Jadi hajatnya itu disempurnakan. Makan mie wis adzan terus mboten napa ditelaske. Asal sampun tanduk malih begitu sentek nang tanduk malih. Wis subuh adzan tanduk meneh priye? Wis rampung sing ning kono bae terus diakhiri minum selesai gitu. Jadi ini diriwayatkan hadis Hakim, Al-Hakim wal Baihaqi. Nyun sewu niki terus rin apa mangke diteraske barisa? Oh niki rampung rumiyin nggih. Nah, jadi nyun sewu niki rampung rumiyin, insyaallah mangke bibar salat Isya dipun terasake malih. Ngaten nggih. Sementara ngaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun terusaken Pak nggih, Bu nggih. Ini yang disebut dengan fajar kadzib dan fajar shadiq. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya 2 muadzin. Muadzin yang pertama namanya Bilal bin Rabah. Muadzin yang kedua namanya Ibnu Ummi Maktum. Nah, pada saat Bilal adzan itu hanya mengingatkan kepada kaum muslimin untuk sholat malam atau sholat tahajud. Itu Bilal. Jadi ketika Bilal adzan, jangan kemudian sholat subuh, belum ya. Di Masjid Taqwa Pekajangan kelihatannya begitu, kalau jam 3 itu ada adzan. Di sini juga nih, adzan pertama, istilahnya adzan pertama. Itu seperti adzannya Bilal. Jadi hadisnya begini, An Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Makan dan minum sampai ibnu Ummi Maktum adzan. Karena kalau Bilal yang adzan, itu adzan untuk mengingatkan kaum muslimin sholat tahajud jam-jam 3. Dan ibnu Ummi Maktum itu nyuwun sewu mripatipun boten perawasan. Nek basa Jawane picek ngaten nggih, boten perawasan. Jadi ibnu Ummi Maktum itu tidak bisa melihat apakah ini fajar sudah terbit atau belum. Itu pasti diingatkan oleh Bilal. Wahai ibnu Ummi Maktum, ini fajar sudah terbit, silakan adzan. Baru nanti ibnu Ummi Maktum adzan. Itulah subuh. Sudah tidak boleh makan, dipersilakan sholat subuh. Itu karena yang pertama bisa dikatakan adalah adzan pada saat Bilal itu adalah adzan fajar kadzib, katakanlah begitu. Tapi ya belum fajar kadzib ya, karena fajar kadzib itu waktunya sangat sebentar. Intinya ketika Bilal adzan mengingatkan agar kaum muslimin sholat tahajud, intinya itu. Adzan pertama belum masuk sholat subuh. Begitu ibnu Ummi Maktum adzan, itulah subuh yang sebenarnya atau fajar shadiq. Fajar kadzib dalam astronomi. Fajar kadzib adalah bukan fajar karena memang tidak nampak cahaya terang di langit pada malam gelap. Jadi itu hanya merupakan hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet. Di bawah ada matahari, di atas ufuk itu ada hamburan cahaya matahari dari debu-debu. Jadi ada debu-debu, ada matahari, sehingga kelihatan memanjang, bukan melebar seperti ekor serigala. Ini fajar kadzib. Kalau fajar shadiq adalah fajar yang cahayanya betul-betul merata dari di ufuk sebelah timur sana, dari selatan sampai utara. Itu waktu subuh adalah tinggi matahari -20. Kemudian yang keempat, kriteria awal waktu subuh terbit fajar shadiq merupakan wilayah ijtihadiyah. Menetapkan waktu subuh itu adalah ijtihadiyah, bukan ubudiyah. Jadi supaya diperhatikan ini, ijtihadiyah, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajron. Yang namanya ijtihad itu begitu benar ijtihadnya, alhamdulillah dapat 2 pahala. Tapi ijtihad apabila salah masih mendapatkan pahala, tapi 1. Jadi Rasul itu betul-betul mendorong umatnya untuk berijtihad, sama dengan karakter Muhammadiyah, ijtihad. Ketika arah kiblat diubah oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu kan luar biasa pertentangannya, sampai musolane langgare Kiai Haji Ahmad Dahlan diobong kan begitu ya. Tapi coba sekarang, alhamdulillah sampai dengan hari ini semua Kementerian Agama juga mengarahkan arah kiblat masjid-masjid di seluruh wilayah Indonesia, semuanya diarahkan agar benar-benar ke Ainul Ka'bah. Itu kan luar biasa. Insya Allah ini juga nanti akan mengindonesia ya. Insya Allah Kementerian Agama pada saatnya nanti akan mengubah dari subuh -20 menjadi -18. Jadi subuh nanti insya Allah pada saatnya mundur 8 menit kan gitu ya, insya Allah. Ini kronologinya Munas ke-27 2010 ya, kaji ulang waktu subuh. Ini menetapkan 20 derajat masih ini ya. Munas ke-27 tahun 2010 masih menetapkan -20. Kemudian dalam rentang waktu 10 tahun yang dipelopori oleh ISRN, ini Universitas Hamka Jakarta ya, kemudian Pastron Universitas Ahmad Dahlan Jogja, dan OIF UMSU Medan, apa ini ISRN, OIF dan sebagainya. Ini kita bisa lihat hasil penelitian pengamatan waktu subuh awal waktu fajar shadiq disimpulkan: 1. Islamic Science Research Network ISRN, ini dari UHAMKA.
Universitas Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Secara rata itu berarti ambil rata-ratanya ya, dari sekian banyak penelitian, ini fajar shadiq antara min 13 derajat 58 menit, hampir 14 derajat. Kemudian dihasilkan juga pernah terjadi min 18 derajat. Oh, berarti antara min 13 atau 14 sampai dengan min 18. Ini diketuai oleh Profesor Dr. Haji Tono Saksono. Kemudian yang kedua, OIF. OIF itu Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini secara umum rata-ratanya min 1648 atau sekitar min 17. Ini diketuai oleh Dr. Haji Arwin Juli Butar-Butar MA. Kemudian studi astronomi Astron Universitas Ahmad Dahlan UAD Jogja mengadakan penelitian juga, hasilnya rata-ratanya itu min 18 derajat di bawah ufuk. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang luar biasa dan lama, Yayasan Falakiyah Surabaya yang diketuai oleh Dr. Haji Sriatin Sodik SH MAG MH, ini ketua koordinatornya. Kemudian ketua koordinator lapangannya adalah Bahrul Ulum, ini juga min 18 derajat. Lajnah Falakiyah, ini NU yang terakhir, meneliti rata-ratanya itu min 1866 derajat. Kan hampir sama. NU saja meneliti hampir 18, tapi masih ya 18,66, hampir 19. Artinya min 20 itu tidak ada yang menghasilkan di sini. Jadi min 20 itu fajar belum terbit. Wong ini PCNU Gresik saja min 18 rata-ratanya, 1866 derajat. Jadi dengan begitu akhirnya Muhammadiyah mengambil sikap bahwa waktu subuh itu tinggi matahari harus min 18 derajat. Artinya mundur 8 menit. Gitu ya, mundur 8 menit. Ini saya berikan contoh hisab, hitungan hisab waktu subuh Pekalongan tanggal 13 April, puasa pertama, dengan tinggi matahari min 20. Ini hitungannya ya, tinggi matahari min 20. Ini ada deklinasi, ada perata waktu, ada merpas, ada KWD, koreksi waktu daerah, kemudian ada rumus dan sebagainya. Dihitung hasil akhirnya dengan min 20 derajat pukul 4.26. Ini sudah subuh, 4.26 menit. Tapi begitu dihitung dengan min 18, ini min 18, tadinya min 20, hasilnya 426, sekarang min 18, hasilnya 434. Nah, berapa selisihnya? 26, 34. Berapa selisihnya? 8 menit. Betul kan? Jadi ternyata dihitung dengan hisab seperti ini, min 20, min 18, min 18, min 20, selisihnya itu sampai 8 menit. Jadi nanti untuk puasa pertama subuhnya itu pukul 4.34, bukan 4.26 itu, bukan 4.26. Insya Allah di majalah itu, di majalah Muhammadiyah juga sudah ada itu untuk Semarang, tambah 3 menit menjadi Pekalongan. Bisa itu, panjenengan kan bisa langganan biasa, langganan Suara Muhammadiyah itu ada yang untuk Semarang plus 3 sama dengan kota Pekalongan. Jadi ini pembuktian bahwa ternyata kronologinya itu Muhammadiyah tidak semena-mena, tapi adakan penelitian dulu dari tahun 2009, 2010 sampai dengan 2020 yang lalu baru ditetapkan. Oh, nek ngono memang sudah saatnya lah kita ini untuk menetapkan waktu subuh mundur 8 menit dari yang kemarin ditetapkan tinggi matahari min 20 derajat. Ngaten nggih? Alhamdulillah. Monggo Pak menawi wonten ingkang badhe tanya jawab, silakan monggo. Nggih, monggo Pak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan bahwa kita yang di sini itu jamaahnya tidak semuanya di sini, Pak. Oh iya. Artinya
tidak semuanya di Masjid Muhammadiyah. Kita ini ada yang jamaahnya itu makmum ke masjid yang biasa dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Nah, ini bagaimana langkah kita atau kita bagaimana untuk ikut jamaah subuhnya? Apakah kita menggunakan ini berarti kita sholat sendiri atau kita makmum di masjid yang menggunakan jadwal konvensional? Kalau kita tidak ikut jamaah di masjid kan sesuai tadi yang disampaikan, kita kayak tidak sholat sepanjang malam. Tapi kalau kita sholat di masjid berarti kita dianut yang min 18 derajat. Itu solusinya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah Islamiyah itu harus didahulukan, Pak. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Jadi dalam rangka persaudaraan sesama kaum muslimin, jaga betul. Jangan sampai ada pertentangan. Ini kan sudah diberikan contoh tadi seperti Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nek urung gelem arah kiblate mrono yo wis Pak ora wis ngaten kan seperti itu. Tapi sedikit demi sedikit. Jadi tidak serta-merta harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini salah, tidak seperti itu. Ini ukhuwah Islamiyah harus kita jaga. Bagaimanapun ini kan sudah mendarah mendaging. Bahkan nyuwun sewu kaum muslimin, bapak kula panjenengan sedaya ingkang rin ingkang sanika sampun sedo selama hidupnya sholat dengan min 20 derajat. Ya subhanallah sudah. Tapi berhubung ini sekarang sudah ada pembaharuan, tajdid, lebih rajih. Ya kita memilih yang rajih. Tetapi dengan cara yaitu tidak serta-merta. Kalau di Masjid Muhammadiyah silakan. Karena kan sudah mafhum semuanya. Tapi kalau panjenengan sholat di masjid lain masih menggunakan min 20, ya monggo lah. Tetapi ada keuntungannya satu, Pak. Ini satu pendapat ya, Pak ya. Kan biasanya di kaum masjid yang lain itu ono puji-pujiane begitu subuh terus jedanya lama sekali puji-pujian ono sing nganggo selawat tibil kulub, ono sing macam-macam nggih, salatullah, salamullah macam-macam. Itu biasanya sampai 10 menit, 15 menit imamnya urung rawuh, Pak. Jadi nunggu imamnya ngaten nggih. Oh, berarti kemungkinan insyaallah sudah mundur 8 menit. Ya seperti itu, mungkin disiasati begitu. Saya tidak mengatakan bahwa lah kalau orang mau pergi berarti kan begitu tung lalu sholat subuh lalu pergi. Nah, itu tidak mengatakan untuk yang seperti itu. Kalau panjenengan sudah mengetahui ya silakan menggunakan, kalau mau sholat sendiri menggunakan yang ini tambah 8 menit. Tapi kalau masih sholat bersama sahabat-sahabat kita yang lain, ya itulah jaga ukhuwah Islamiyah. Toh mereka sudah ada puji-pujian macam-macam, sudah lebih dari 8 menit. Dan mungkin jadwal ini digital ini, begitu tank subuh, itu kan ada jeda waktu sampai iqomat, Pak. Iqomatnya berapa? 10 menit ya? 15. Sampai 15 menit. Ini tidak diubah pun tidak apa-apa, tetapi ya lebih bagus diubah, karena ini memang Masjid Muhammadiyah. Kalau bukan Masjid Muhammadiyah tidak diubah pun tidak apa-apa, karena jedanya dari waktu adzan sampai dengan qomat sampai 15 menit. Bisa untuk qobliyah. Panjenengan membiasakan, ini harus, ini orang Islam harus ya. Hadir di masjid, biasakan sholat tahiyatul masjid. Di masjid manapun, hadir tahiyatul masjid. Setelah itu kalau memang sudah masuk waktu subuh, sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Itu luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi pahalanya itu hitungan Allah untuk kita ya. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Jadi kalau kita membiasakan qobliyah itu. Jadi ada qobliyah, jadi ada tahiyatul masjid lama, sehingga kita insya Allah selama ini pun sudah sholat subuh pada minus 18, sudah ketambahan 8.
Tapi khusus untuk puasa ini, monggo panjenengan mulai dengan ditambah 8 menit gitu ya. 8 menit. Mungkin bisa mengambil jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten, ada Pak Husin ya mungkin ya. Oh ya sudah ada ini. Ya kalau sudah ada ya monggo, nanti tinggal, kalau ini mungkin masih min 20, tinggal tambah 8 derajat saja, 8 menit saja. Iya berarti ya. Ini berapa ini? 20. 436. Kalau sudah 436 berarti ya sudah ya. Kalau sudah 4, iya. Kalau sudah 436, kalau sudah 436 itu sudah tambah 8. Kalau yang belum tambah 8 itu 4, ya antara 426 lah. Ini berarti sudah menggunakan min 18. Jadi sudah bagus ini, sudah bagus. Terus ngaten lagi, jaga ukhuwah Islamiyah ya. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit mereka akan mengetahui, akan memahami betul. Toh kita ini tidak semena-mena mengubah gitu, tidak, dengan kronologi yang luar biasa. Bahkan NU pun tadi mengikuti penelitian juga min 18,66 itu tadi. Ngaten lagi, ngaten nuwun. Monggo. Mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Pak, jadi supaya lebih yakin lagi masalah posisi matahari tadi. Selisihnya begitu banyak sampai 2 derajat. Apakah ajar sotit itu tadi apa jangka waktunya lama? Mereka juga yang 20 menit 20 derajat tadi pakai pulsa di Pak. Kalau juga pada kenapa misalkan maksudnya mau bias yakinnya sampai 8 menit 18 menit. Nah, misalkan nggak ambil yang tengah-tengah gitu Pak 19 gitu. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan-pertanyaan ada dalam pikiran kita. Maksimalnya itu yang paling nggak 20, yang agak ke atas lagi 18. Kok nggak ambil sampai 19 misalnya? Iya. Iya Pak. Iya. Ini perkara ini kan mulainya azan atau mulainya sholat. Iya iya. Itu yang perlu dijelaskan. Iya. Iya iya. Iya. Nggih, matur nuwun. Mengapa kok mengambil selisihnya banyak sekali 2 derajat sehingga menjadi 8 menit? Kok tidak pakai 19? Oh, kalau pakai 19 itu artinya Pak, tinjauannya tinjauan apa namanya? Paseduluran gitu ya. Paseduluran itu ya. Ewo pakewo itu namanya. Ojo akeh ra, ojo 8 menit, 4 menit baik. Itu namanya tidak ilmiah itu. Mengapa pakai 8 menit? Ini tadi sudah melalui kronologi yang panjang sekali dari tahun 2009. Bahkan Kementerian Agama sendiri mengatakan bahwa ini adalah ijtihadiyah. Ketika kemudian ijtihadnya mendapatkan 8 menit, ya 8 menit. Harus saklek itu, nggak boleh ini biar selisihnya tidak terlalu banyak, pakai 4 menit saja umpamanya. Jadi tidak. Maksud saya begini Pak, kalau di keterangan itu kan yang masaknya gitu Pak. Misalkan dari observasi perguruan tinggi tadi, kita kan juga bilang hasil-hasilnya dan sebagainya itu sudah keputusan 15 Iya. Lah iya justru dari hasil penelitian itu ya sudah, itu ilmiahnya begitu. Lalu dasar-dasar Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Lalu itu adalah menurut Kementerian Agama itu ijtihadiyah. Artinya Kementerian Agama tidak melarang Pak yang seperti itu. Loh kok tidak melarang? Nah, itu tadi keputusannya ijtihadiyah. Jadi silakan berijtihad. Tadi saya sampaikan idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani. Wa idza akhta falahu ajrun. Jadi ketika ijtihad itu ya salah pun masih mendapatkan 1 pahala. Insya Allah tidak salah ini. Karena ijtihadnya orang banyak Pak. Beberapa universitas, orang-orang pandai, profesor, doktor juga didukung dengan nas Al-Quran dan nas
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ini adalah ijtihad yang benar, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentang itu tadi, maksudnya 8 menit itu dari adzannya apa dari sholatnya? Dari adzannya. Adapun tadi kemudian kalau panjenengan sholat di masjid sahabat kita, itu maksudnya nggak apa-apa. Karena apa? Kan puji-pujiannya wis 15 menit dewe, berarti sudah masuk sekali. Maksudnya begitu. Tapi mulainya dari mana? Dari adzannya. Ada kalanya orang di rumah, ini kan baru adzan yang min 20, masih kurang 8 menit. Saya nggak sholat dulu meskipun saya mau pergi. Kan biasanya kan sholat subuh terus langsung ya, tidak sholat subuh di masjid karena sudah ditunggu umpamanya. Ya saya harus menunggu nanti 8 menit lagi. Seperti tadi 436 itu. 436 itu bukan 426 tapi 436 gitu. Iya, imsak ya. Kurangi 10 menit. 426 itu subuh dikurangi 10 menit. Sebenarnya dikurangi 10 menit boleh, dikurangi 8 menit boleh, kurangi 5 menit boleh, tapi biar sama rata, gampangane kurangi 10 menit baik. Maksudnya apa? Ben kuwi selilit megono, selilit sate, selilit macam-macam sudah habis semuanya, sudah sikatan, sudah rapi, sudah bersih, terus adzan. Alhamdulillah. Daripada nanti imsaknya kok langsung subuh, itu kan hanya ini panjenengan bungi enggak wonten dalem, begitu bangun kok imsak digugah kabeh Bu. Ayo cepat do maam cepat, ini masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit. Makan enggak apa-apa. Sampai begitu Allahu Akbar berhenti. Nah, baru berhenti itu. Jadi jangan berhenti pada saat imsak. Karena intinya bahwa yang disebut imsak adalah masuknya waktu subuh. Namun juga harus berhati-hati karena biasanya waktu-waktu sholat ini sudah ditambah ikhtiyati 2 menit. Jadi palango niki palango, meskipun dari imsak ke subuh masih ada 10, panjenengan ngitungnya 8 menit saja. Karena waktu subuh itu biasanya sudah tambah 2 menit. Maghrib misalnya pukul 17.58. Itu sebenarnya hitungannya pukul 11.56, wis tambah 2 menit. Ikhtiyati Pak, namanya ikhtiyati, untuk lebih berhati-hati. Jadi sudah ada ikhtiyati. Kemudian yang terakhir tadi yang bertanya tentang Ramadan itu, Ramadan insya Allah, tapi menurut saya ini sudah sangat pasti berdasarkan hisab bahwa ijtima akhir Sya'ban nanti Senin 12 April, ijtimanya jam 9.31. Tinggi hilalnya 4 derajat 26 menit 3 detik hakiki, mar'inya 4 derajat 4 menit 31,272 detik. Hakiki itu pada dasarnya ya, tingginya itu menurut astronomis gitu. Tapi begitu kita lihat dari bumi ini oleh observer, oleh peru'yat, itu tinggi yang benar oleh mar'i ini adalah 4 derajat 4 menit ini ya. Karena tanggal 12 April sudah tinggi sekali, sudah istima, sudah tinggi, Muhammadiyah tidak ada urusan 2 derajat dan sebagainya. Yang penting sudah istima dan hilal di atas ufuk, 1 Ramadan pasti akan jatuh pada keesokan harinya Selasa tanggal 13 April. Berarti malam Selasa ngajeng, bukan malam Selasa ini ya, kita sudah mulai tarawih. Ini ilustrasinya ngaten Bu. Kita ada di Batang, kita ada di Pekalongan, kita ada di Pemalang, kita ada di Tegal, ini sama saja lah insya Allah. Jadi seperti ini. Nah, ini matahari tenggelam, sampai di ufuk, bulan masih di atas ufuk. Berapa tingginya? 4 derajat. Oh, kalau begitu ya besok sudah langsung puasa. Itu begitu. Ilustrasinya seperti ini. Tingginya sampai 4 derajat 26 menit ini. Oh, kalau begitu besok langsung dilihat atau tidak berhasil dilihat tanggal 13 pasti puasa. Tidak ada perbedaan. Nahdlatul Ulama itu meskipun menggunakan ru'yah, tapi bila tingginya lebih dari 2 derajat, Nahdlatul Ulama
pasti akan ada yang berhasil melihat. Ini hebatnya Kementerian Agama yang berdasarkan ru'yah juga. Bila tinggi hilal itu lebih dari 2 derajat, hebatnya pasti ada laporan berhasil melihat hilal. Wah, ini luar biasa. Pasti itu, pasti. Ini pengalaman di Kementerian Agama gitu. Jadi kalau tingginya di atas 2 derajat pasti ada laporan. Apalagi ini 4 derajat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, masih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini apa Pak mengenai ilmu falak? Jadi selama ini yang kita tahu kan bahwa ada 2 bumi itu bergerak, 2 ya Pak, berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Ya. Nah, saya itu bingung ilmu falak ini kok ada matahari kadang-kadang sekian derajat tingginya, sekian derajat itu ya tingginya atau rendahnya gitu. Padahal kan yang berputar itu kan bumi Pak, matahari kan statis yang selama ini yang kita tahu. Lah kok bisa seperti itu Pak? Maksudnya kok matahari kok seolah-olah ini matahari atau bulan yang bergerak Pak, tingginya sekian derajat. Jadi itu yang saya bingung kok. Padahal ini kan selama ini yang kita tahu buminya yang berputar dan berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Itu kenapa bisa seperti itu di ilmu falak? Ya Mas. Jadi yang kita lihat matahari terbit dari timur, kemudian kulminasi, kemudian terbenam, itu namanya gerak semu matahari. Gerak semu. Yang benar adalah matahari ini sebagai pusat edar. Lalu bumi kita mengelilingi matahari. Bulan di samping mengelilingi bumi kita, bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Jadi seperti itu memang. Sehingga ada 3 benda langit, matahari sebagai pusat edar, kemudian ada bumi kita, lalu ada satelit alami kita adalah bulan. Satelit alami kita adalah bulan. Jadi selama ini yang disebut dengan matahari ada di 1 derajat di ufuk sebelah timur, itu mengacu pada gerak semu itu Mas. Bukan gerak hakiki, gerak semu ya. Memang ada apa namanya itu tadi revolusi. Kalau revolusi kan artinya bumi mengelilingi matahari begitu, revolusi itu. Tapi ada bergerak pada porosnya. Jadi di samping bumi itu bergerak pada porosnya, berrotasi, juga dia berrevolusi ya. Rotasi itu dia di samping bergerak muter, tapi sambil dia berputar, dia juga mengelilingi. Ini mungkin ada ilustrasinya Mas di sini Mas. Bentar, mungkin masih ada ini barangkali. Nah ini ini matahari. Sebenarnya matahari juga tidak diam. Wasyamsu tajri limustaqarrir laha. Jadi matahari ini sebagai benda langit yang ada di dalam satu galaksi. Namanya galaksi Bima Sakti. Satu galaksi ini terdiri dari tidak kurang 250 miliar bintang. Satu galaksi itu 250 miliar bintang. Di antaranya adalah ini matahari, bumi dan seterusnya. Dan di lain galaksi Bima Sakti ini yang biasa disebut dengan Milky Way, itu juga ada galaksi yang lain yang jumlahnya miliaran juga. Yang jumlahnya miliaran. Jadi subhanallah, ini keterbatasan ilmu manusia baru mengetahui galaksi Bima Sakti. Di sana masih ada miliaran galaksi lagi. Kalau ada miliaran galaksi lagi berarti di sana ada planet-planet yang ikut galaksi itu, miliaran. Bahkan lebih sampai dengan 300 miliar galaksi lain. Yang di situ ada matahari mungkin ada bumi, mungkin ada kehidupan juga. Mengapa kita tidak mengatakan Allahu Akbar subhanallah? Ini pantas kalau kita mengatakan takbir, Allahu Akbar di sini pantas sekali ini. Betul ya. Karena memang betapa akbarnya, betapa besarnya cakrawala ini. Bahkan Al-Qur'an itu menyatakan wa rahmati wasi'at kullasyai'in fasa'aktubuha illadzina yattaqun
wa yu'tuna zakat walladzina hum bi ayatina yu'minun. Rahmatku sungguh sangat luas, dan rahmatku yang sangat luas ini akan aku berikan kepada orang-orang yang takwa, akan aku berikan kepada orang-orang yang mau zakat, dan yang ketiga ini akan aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Apa ayat-ayat kami? Al-Quran, jelas. Yang kedua adalah ayat-ayat kainat, ayatullah yang ada di cakrawala ini. Ada bumi, ada langit, ada lembah, ada ngare, ada macam-macam, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Untuk kita mengatakan bahwa ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan yang tiga ini, rahmat Allah pasti akan datang. Maksudnya begitu. Jadi luar biasanya seperti itu. Ini yang merah ini adalah bumi kita, Mas. Ini yang putih ini adalah bulan. Bumi kita berrotasi, berputar pada porosnya. Di samping itu berevolusi mengelilingi bumi, gitu. Ini yang putih ini yang cepat sekali ini adalah bulan. Tapi hebatnya ini akan ada 12 kali putaran. Jadi di dalam satu kali putaran bumi mengelilingi matahari ini ada 12 kali manzilah. Ya, manzilah. Ini misalnya kita sebut saja ini Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 12. Jadi isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ini. Padahal dulu kalender yang dulu itu kalender Yunani kuno hanya mengatakan satu tahun ada 10 bulan. Itu kan konsep yang keliru. Konsep yang benar berdasarkan Al-Quran, dalam satu tahun itu isna asyara syahron, 12 bulan. Hanya ini dasarnya adalah kalender, ini namanya kalender Qamariyah. Dasarnya bulan mengelilingi bumi. Tapi kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu dasarnya adalah bumi mengelilingi matahari. Sekali putar 365 hari atau 366 hari kalau kabisat. Tapi kalau Qamariyah sekali bumi mengelilingi bulan 29 hari atau 30 hari. Jadi ada yang disebut dengan kalender Qamariyah, ada yang disebut dengan kalender Syamsiyah. Umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu 63 tahun, tapi hitungan Qamariyah. Apabila itu dihitung dengan Syamsiyah, itu berarti 60 tahun ya. Jadi setiap tahun itu lebih 11 hari. 11 kalau dikalikan 30 tahun kan sudah 300 sekian, hampir setahun. Jadi ketika Nabi umur 63 tahun sedo, itu berarti menurut hitungan Syamsiyahnya, hitungan nasionalnya itu baru 61 tahun. Panjenengan yang sekarang berumur 59 tahun, Pak, kalau dihitung Qamariyah panjenengan sudah berumur 61 tahun. Itu ya, lebih tua 2 tahun, Pak. Karena 30 tahun sekali ada 1 tahun. 3, 6, 5 itu hitungan Syamsiyah, 3, 5, 4 hitungan Qamariyah. Selisihnya 11 hari 1 tahun. Karena 30 tahun 30 kali 11 hari bisa sampai 330, hampir 354. Aten Mas nggih. Nggih. Pripun? Kata sipun? Sampun nggih. Alhamdulillah mun jamalu. Matur nuwun sangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka mari kita akhiri kajian kita ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ismail alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik
wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa hiya laka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.